Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Sependek pengetahuan saya, ilmu mantik adalah sebuah ilmu yang mana di dalamnya mempelajari bagaimana cara kita ataupun mengolah alat berpikir yang menjadi acuan tersebut, yang menjadi acuan apa yang menjadi landasan kita untuk berpikir tersebut, dan bagaimana formula-formula maupun komponen-komponen dasar dalam apa yang ingin kita pikirkan tersebut bisa dikelola dengan baik, yang mana hal ini bertujuan untuk agar si pemikir tidak memunculkan maupun menghasilkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya salah. Mungkin seperti itu yang sependek pengetahuan saya. Dan juga ilmu mantik juga bisa dikatakan sebagai logika, yang mana logika seperti yang kita ketahui, bagaimana cara kita dalam memutuskan sesuatu itu sifatnya penuh dengan pertimbangan-pertimbangan dan pengajian-pengajian, baik itu mengenai informasi dan lain sebagainya, yang mana berbeda sekali dengan apa yang disebut dengan intuisi yang sifatnya lebih refleks. Mungkin itu logika tadi. Kembali lagi bahwasanya bagaimana cara kita dalam memutuskan sesuatu itu penuh dengan pertimbangan dan pengkajian, sehingga hal inilah yang menjadi alat berpikir tadi, yang mana hal ini membuat si pemikir tadi tidak menghasilkan pemikiran-pemikiran yang salah karena penuh dengan pertimbangan dan hal-hal yang sifatnya pengkajian dan lain sebagainya. Maupun bisa dikatakan juga bahwasanya kedudukan ilmu mantik ini dalam sebuah ilmu pengetahuan tentu sangat-sangat penting, yang mana hal ini hal-hal yang bersifat logika tadi yang penuh dengan pertimbangan dalam memutuskan segala sesuatu itu tentunya digunakan di dalam setiap disiplin ilmu. Sebagai contoh, di dalam ilmu tasawuf tidak semuanya hal-hal itu bisa diterima dengan akal yang sehat. Tentunya ada hal-hal yang sifatnya lebih ke batiniah, yang mana hal ini tentu saja ilmu mantik ini sangat-sangat berperan. Bagaimana cara kita mengolah ilmu tasawuf tersebut yang menjadi alat maupun komponen dasar dalam sebuah pikiran tersebut, yang mana disebut sebagai ilmu tasawuf tadi, itu bisa dikembangkan maupun dikelola oleh alat berpikir kita, supaya tidak memunculkan pemikiran-pemikiran yang salah walaupun bersifat batiniah, namun bisa dikembangkan maupun diolah menjadi hal-hal yang sifatnya lebih logis. Nah, mungkin itu sependek pengetahuan saya tentang bagaimana apa itu ilmu mantik dan bagaimana kedudukannya di dalam disiplin. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu perbedaan dari dilalah, lafaz, ta'rif, dan juga qodiyah. Yang pertama, dilalah. Dilalah ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi sebuah petunjuk, yang mana dari petunjuk tersebut kita bisa mengambil kesimpulan maupun kita bisa mendapatkan informasi dari petunjuk tersebut. Sebagai sebuah contoh, di dalam sebuah hutan semisal terdapat suara desiran-desiran air, yang mana desiran air tersebutlah yang menjadi sebuah petunjuk, sehingga dari petunjuk tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya di daerah tempat kita berada tersebut ada sebuah sumber air. Nah, itulah yang bisa disebut sebagai dilalah. Kemudian lafaz. Lafaz adalah sesuatu yang mengandung sebuah kejelasan, baik itu berupa tulisan maupun lisan. Lafaz juga bisa disebut sebagai kata maupun kalimat yang mengandung sebuah kejelasan, baik itu berupa lisan maupun tulisan. Yang berkaitan lagi dengan ta'rif, di mana ta'rif ini sebuah teknik maupun cara kita bagaimana dari informasi yang kita dapatkan tersebut menghasilkan kita dapat mengolah informasi tersebut sehingga menghasilkan sebuah lafaz yang berarti sesuatu yang mengandung kejelasan tadi, baik berupa tulisan maupun lisan. Nah, jadi antara ta'rif dan lisan itu sangat berkaitan. Kemudian yang terakhir ada qodiyah. Qodiyah ini bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat yang mana bisa mengandung sebuah kebenaran maupun kesalahan, yang mana bisa qodiyah ini terbagi, qodiyahnya terdapat dua qodiyah, yang mana qodiyah yang pertama mengandung sebuah kebenaran dan qodiyah kedua mengandung sebuah kesalahan, yang mana dari kedua qodiyah ini
dapat menghasilkan suatu informasi, yang mana hal ini lebih berkaitan kepada istidlal, yang mana akan saya jelaskan kembali di pertanyaan selanjutnya apa yang disebut dengan istidlal. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa pengertian dari istidlal dan berikan contohnya. Secara umum, istidlal bisa diartikan sebagai cara kita menyimpulkan sesuatu, bagaimana cara kita menarik kesimpulan dari informasi maupun hal-hal yang sudah kita dapatkan. Nah, cara menarik kesimpulan tersebut salah satunya melalui qadhiyah, yaitu sesuatu bisa berupa kalimat, yang mana kalimat tersebut dapat berupa kebenaran maupun kesalahan. Yang mana dari kalimat tersebut, dari qadhiyah tersebut tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Sebagai sebuah contoh, di dalam istidlal ada istidlal yang bisa kita tarik kesimpulan melalui pengkajian maupun penelitian. Ada istidlal yang bisa kita tarik kesimpulan melalui dua qadhiyah, yang mana ini disebut sebagai istidlal qiyasi. Sebagai contoh, melalui istidlal qiyasi semisal terdapat dua qadhiyah, yaitu qadhiyah yang pertama, besi adalah sebuah logam, dan qadhiyah yang kedua, logam sifatnya apabila terkena air akan mencair. Jadi dari kedua qadhiyah tersebut maka dihasilkan kesimpulan bahwasanya besi apabila terkena api akan mencair. Jadi itulah sebagai salah satu contoh dari istidlal tadi melalui istidlal qiyasi, yaitu melalui dua qadhiyah tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan qiyas dan berikan contohnya. Nah, seperti yang saya jelaskan di jawabannya nomor 3, yaitu melalui istidlal qiyasi. Qiyas ini adalah sesuatu yang terdiri dari dua qadhiyah, yaitu dari dua kalimat yang mengandung kebenaran maupun kesalahan. Yang mana dari kedua qadhiyah ini tadi menghasilkan sesuatu yang bisa kita tarik informasi maupun kesimpulannya berkaitan dengan istidlal tadi, yaitu menarik kesimpulan. Tapi dari kedua qadhiyah inilah yang bisa disebut sebagai qiyas. Sebagai contohnya, arak itu memabukkan, itu qadhiyah yang pertama. Jadi qadhiyah yang keduanya, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua qadhiyah inilah yang disebut dengan qiyas, sehingga dari kedua qiyas ini tadi menghasilkan sebuah kesimpulan yang kembali lagi pengertiannya sebagai sebuah istidlal, yang mana hal ini tentu berkaitan, yang mana dari qadhiyah yang pertama tadi bahwa arak adalah memabukkan dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi kesimpulannya arak itu adalah haram hukumnya. Jadi qiyas ini merupakan sesuatu yang berada di dalam istidlal, yaitu qiyas ini bisa diartikan sebagai sebuah cara di dalam istidlal untuk menghasilkan atau maupun menarik suatu kesimpulan. Mungkin itu sedikit yang saya pahami tentang qiyas. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu apa perbedaan dari qiyas istiqroni dan juga istisnai. Yang pertama, qiyas istiqroni. Qiyas istiqroni ini bisa diartikan sebagai qiyas yang mana qadhiyah-qadhiyahnya itu tidak mengandung sebuah pertentangan antara qadhiyah yang pertama, kedua maupun qadhiyah-qadhiyah yang selanjutnya itu tidak bertentangan, sehingga tetap pasti mendapatkan sebuah natijah atau kesimpulan. Sebagai contohnya adalah embun itu adalah air, dan air apabila dipanaskan maka akan mendidih. Jadi kesimpulannya adalah embun apabila dipanaskan akan mendidih. Jadi tidak ada pertentangan antara qadhiyah yang pertama, embun itu adalah air, dan juga air apabila dipanaskan tidak akan mendidih. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Berbeda dengan qiyas istisnai, yang mana qiyas istisnai ini kedua qadhiyahnya mengandung sebuah pertentangan antara qadhiyah yang pertama dan juga qadhiyah yang kedua. Sebagai contohnya adalah semisal Budi apabila tidak menyukai kebersihan maka dia akan rentan sakit. Itu qadhiyah yang pertama. Namun qadhiyah yang keduanya justru bertentangan dengan qadhiyah yang pertama. Namun Budi menyukai kebersihan.
Jadi kesimpulannya adalah Budi tidak rentan terkena penyakit. Nah, jadi antara kodiah yang pertama yaitu Budi apabila tidak menyukai kebersihan maka akan rentan terkena penyakit, dengan kodiah yang kedua yaitu ternyata Budinya suka dengan kebersihan. Jadi ada pertentangan antara kedua kodiah, antara kodiah yang pertama dan kodiah yang kedua, namun tetap menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, itu yang bisa saya pahami antara qiyas istiqroni dan juga qiyas istisnai. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu apa yang saya pahami tentang lawahid al-qiyas dan al-istiqroi. Nah, berbeda dengan qiyas istiqroni dan istisnai, yang mana qiyas istiqroni tadi lebih kepada dua qodiyahnya yang saling bertentangan namun tetap menghasilkan sebuah kesimpulan, dan qiyas istisnai yang dua qodiyahnya tidak saling bertentangan yang sudah pasti menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, sedangkan lawahid al-qiyas ini lebih kepada qodiyahnya itu, antara qodiyah 1 maupun qodiyah 2 itu belum tentu kebenarannya maupun belum jelas validasinya, sehingga memerlukan penelitian maupun pengkajian lebih lanjut apakah qodiyah-qodiyah yang digunakan itu sudah benar, yang nantinya meragukan, nantinya kesimpulannya pun akan diragukan. Sedangkan al-istiqroi itu dua qodiyahnya itu sudah pasti kebenarannya, antara qodiyah 1 maupun qodiyah 2 itu sudah berupa fakta, sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun sudah pasti kebenarannya dan tanpa perlu validasi maupun pengkajian dan penelitian lagi. Sebagai contoh, lawahid al-qiyas itu semisal emas adalah logam dan logam adalah emas adalah logam, dan emas apabila dipanaskan akan mencair. Nah, yang menjadi masalah apakah emas itu selalu bersifat logam. Nah, itu yang masih belum jelas. Jadi qodiyah yang pertama itu perlu penelitian lebih lanjut apakah semua emas itu bersifat logam. Nah, sedangkan contoh dari al-istiqroi adalah semisal sebagai contoh yang di awal tadi, embun adalah air, dan air apabila dipanaskan akan mendidih. Nah, tidak sudah jelas validasinya bahwasanya embun itu ya air, sama dengan air, seperti itu. Tidak perlu lagi kita meragukan apakah embun itu air atau bukan. Berbeda dengan qiyas lawahid al-qiyas tadi, contohnya emas adalah logam. Nah, yang kita ragukan apakah semua logam itu sifatnya apakah semua emas itu bersifat logam. Nah, jadi menghasilkan kesimpulan yang meragukan juga. Mungkin itu yang saya pahami dari lawahid al-qiyas dan al-istiqroi. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang saya pahami tentang at-tamsil dan juga al-burhan. Kemudian apa fungsinya dan juga bagaimana contohnya. Nah, at-tamsil dari sepemahaman saya adalah dua hal maupun dua qodiyah yang berbeda namun memiliki sifat yang sama, memiliki dua hal yang berbeda namun memiliki sifat yang sama. Sebagai contoh, semisal apabila seorang laki-laki melihat seorang perempuan dengan nafsu, maka itu haram. Nah, kemudian qodiyah yang kedua, memakan babi adalah haram. Nah, jadi antara laki-laki yang melihat perempuan dengan nafsu itu dan juga memakan babi itu dua hal yang berbeda, namun kedua hal tersebut sama-sama disifati dengan hukumnya haram, seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda namun sifatnya sama-sama haram. Jadi itu yang saya pahami. Kemudian al-burhan sendiri bisa diartikan, yang saya pahami adalah suatu qodiyah yang meyakinkan. Sebagai contohnya adalah 5 itu sudah pasti bilangan ganjil dan 4 itu sudah pasti bilangan genap, sehingga dari dua qodiyah ini tidak meragukan lagi bahwasanya kedua hal tersebut akan menghasilkan sesuatu yang benar, menghasilkan simpulan yang benar dari. Jadi dua qodiyah tersebut sudah meyakinkan, seperti itu, sudah meyakinkan. Jadi apa fungsinya? Fungsinya yang pertama, at-tamsil berfungsi sebagai salah satu cara kita untuk
menarik kesimpulan, yaitu mengaplikasikan dari kias tersebut, yaitu menghasilkan dari kias inilah nantinya yang akan menghasilkan sebuah istidlal maupun kesimpulan. Sedangkan Al-Burhan itu sendiri nantinya akan meyakinkan kita, dari Al-Burhan itu kita yakin bahwa qadiyah-qadiyah ini sudah pasti benar, meyakinkan kita bahwasanya qadiyah ini nantinya akan menghasilkan sesuatu yang benar. Mungkin itu yang saya pahami antara At-Tamsil dan juga Al-Burhan. Nah, mungkin itu dari saya Fikri Maulana Alamsyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.